Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanda dari Prodi PPB 1B atau Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa metode antara lain. Oke, langsung saja kita masuk pada metode analisis yang pertama, yaitu analisis internal rate of return atau IRR. Pengertian dan rumus metode internal rate of return IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas yang keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Rumusnya yang digunakan untuk menghitung internal rate of return adalah, selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan dari internal rate of return. Kelebihannya adalah tidak melakukan pertimbangan atas time value of money. Untuk itu, dalam hal ini perhitungan bisa dilakukan secara lebih tepat dan juga lebih realistis bila dibandingkan dengan menggunakan perhitungan accounting rate of return. Yang kedua adalah kekurangan internal rate of return adalah memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya, termasuk dalam menghitung arus kas yang tidak bisa terdistribusi secara merata. Selain itu, perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode ini juga mampu mengidentifikasi ukuran investasi untuk berbagai proyek yang tingkat keuntungannya lebih bersaing dengan investasi lain. Bila kita membahas tentang investasi, tentu saja akan selalu banyak risiko di dalamnya. Semakin tinggi tingkat risiko dari investasi tersebut, maka akan semakin tinggi juga tingkat keuntungannya. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya internal rate of return adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengevaluasi dan juga memeriksa kondisi finansial. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam proses perjalanan bisnis tentu akan membutuhkan perhitungan yang cepat, tepat, dan juga akurat. Tujuannya adalah agar keberlangsungan atau kestabilan perusahaan bisa bertahan lebih lama dan bisa semakin berkembang. Untuk itu dibutuhkan perhitungan dan juga pengolahan data yang memang agak sedikit rumit. Internal rate of return adalah poin yang penting dalam suatu laju investasi. Idealnya, sebuah proyek investasi baru bisa dikerjakan jika memang return of rate-nya jauh lebih besar daripada laju pengembalian saat melakukan investasi di tempat lain. Kedua adalah analisis economic internal rate of return atau EIRR. Merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR, dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil pula. Selanjutnya diadakan interpolasi. Persamaan IRR adalah I1 sama dengan tingkat bunga saat NPV positif, I2 sama dengan tingkat bunga saat NPV negatif, NPV 1 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I1. NPV 2 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila ARR lebih besar social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika sebaliknya atau AIRR lebih kurang social discount rate 12%, maka proyek tidak layak. Yang selanjutnya adalah analisis payback period atau PP. Pengertian dan rumus payback period atau PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk per cost tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila press cost setiap tahunnya jumlah sama, maka payback period atau PP dari satu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi outlays dengan per cost tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Untuk menghitung
payback period atau PP yang mempunyai nilai Prescott yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi Prescottnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk atau nol. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang disusulkan untuk dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika periode payback period PP suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak apabila terdapat beberapa alternatifikasi. Maka untuk menentukan alternatif terbaik dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai payback period yang kelebihan dari payback period adalah mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada case basic bukan accrual basic. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekankan pada alternatif investasi yang dapat memiliki periode pengembalian yang adalah kekurangan. Yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat probabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Yang terakhir adalah analisis life cycle cost atau LCC, merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis dari LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable. Federal Highway Administration atau FHWA menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA di pekerjaan di bidang jalan harus panjang, setidaknya selama 3-45 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan dalam analisis LCCA. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi, atau pada saat kondisi akhir dari perkerasan jalan dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir di jalan.